Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik di rumah? Semoga adik-adik di rumah tetap sehat, tetap ceria. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Kak Fani ajak adik-adik untuk bersemangat, bersuka cita bersama-sama. Oke adik-adik, kita mau memuji Tuhan dari hari ini harinya Tuhan. Oke adik-adik, oke. Nyanyinya pakai gaya dan pakai senyum ya adik-adik. Adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Oke adik-adik, kita udah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh diberikan kesehatan ya Tuhan, kami boleh bernyanyi memuji nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau memberkati ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini pembacaan Alkitab terambil dari Markus 1 ayat yang ke-16 sampai ke-20. Markus pasal 1 ayat ke-16 sampai 20. Markus 1 ayat 16 sampai 20. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusul danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Nah, demikianlah pembacaan Alkitab adik-adik. Shalom adik-adik. Gimana nih adik-adik kabar di rumah? Kak Fani berharap adik-adik di rumah tetap sehat dan tetap semangat. Nah, sekarang Kak Fani mau bercerita tentang seorang penjala ikan yang dipanggil Tuhan Yesus untuk menjadi sahabatnya adik-adik. Tapi sebelum Kak Fani mau mulai bercerita, Kak Fani mau tanya nih sama adik-adik. Coba adik-adik lihat di gambar yang Kak Fani tunjuk, kira-kira adik-adik ada yang masih inget gak ya muka-muka sahabat adik-adik ini? Siapa yang bisa tebak? Ada namanya adik-adik. Kalau adik-adik bisa baca, adik-adik bisa lihat di sini ada Dom, ada Kathleen, ada Prilly, ada Iel. Nah,
begitu juga Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus yang begitu juga Tuhan Yesus adik-adik yang memilih sahabat supaya sahabat-sahabatnya ini bisa dekat dan mengikut Tuhan Yesus adik-adik. Coba kita lihat lagi nih gambar selanjutnya. Gambar siapa ini? Oh, ternyata ini ya gambar sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus. Ada 4 sahabat Tuhan Yesus. Coba adik-adik lihat ya, ada siapa aja? Ada Simon, ada Andreas, ada Yakobus, dan ada Yohanes adik-adik. Nah, adik-adik, keempat sahabat Tuhan Yesus ini sangat dekat sekali dengan Tuhan Yesus adik-adik. Nah, pekerjaan sahabat Tuhan Yesus ini tadinya menangkap ikan adik-adik. Mereka mencari ikan di laut. Tapi karena mereka bersahabat dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mengajak mereka untuk pergi menjadi penjala manusia adik-adik. Nah, oleh karena itu sahabat Tuhan Yesus ini mereka mengikuti kemana Tuhan Yesus pergi adik-adik. Nah, adik-adik, coba adik-adik lihat lagi gambar ini. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Jaring-jaring gitu ya adik-adik ya. Adik-adik ada yang tahu nggak? Ini namanya jala ikan. Siapa di sini yang pernah ikut? Siapa di sini yang pernah lihat ini jaring-jaring ikan? Atau ada yang pernah ikut papanya yang biasanya suka mancing? Ayo. Nah, adik-adik, fungsi dari jala ini untuk menangkap ikan adik-adik. Jadi kalau ikannya sudah masuk, ikannya tidak bisa keluar lagi adik-adik. Seperti itu ya. Sama seperti kalau manusia yang sudah masuk ke situ, mereka akan susah untuk keluarnya adik-adik. Nah, sama adik-adik seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin sahabat-sahabatnya ini masuk ke dalam jala ini bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, sama Tuhan Yesus juga ingin adik-adik masuk ke dalam jala ini. Untuk apa sih adik-adik kita masuk ke dalam jala ini? Karena jala ini dipakai untuk menjalankan tugas yang Tuhan Yesus sudah beri untuk hidup adik-adik. Adik-adik punya talenta. Adik-adik mau menjadi sahabat Tuhan Yesus. Siapa di sini yang mau jadi sahabat Tuhan Yesus? Tunjuk tangan. Nah, adik-adik di sini semua mau menjadi sahabat Tuhan Yesus, bukan? Nah, oleh karena itu, gimana sih cara kita untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus yang setia? Adik-adik bisa rajin berdoa. Adik-adik bisa rajin membaca Alkitab. Adik-adik, apakah adik-adik membaca, berdoa itu sudah cukup? Tidak ya adik-adik. Ada lagi nih yang penting untuk adik-adik lakuin. Adik-adik tidak boleh berantem dengan adik-adik tidak boleh berantem dengan kakak atau adik. Siapa di sini yang masih suka berantem? Ayo, tidak boleh ya adik-adik. Untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus, adik-adik tidak boleh melakukan hal-hal yang membuat Tuhan Yesus sedih adik-adik. Nah, itu semua bisa menunjukkan kesetiaan adik-adik kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik tetap menjadi sahabat Yesus yang baik dan tetaplah setia untuk melakukan firman Tuhan. Amin ya adik-adik. Nah adik-adik, kita mau meresponi firman Tuhan kita mau menyanyikan lagu Tuhan kau memanggil aku siap mendengar. Itu ya adik-adik.
sekarang kita mau tutup ibadah kita pagi hari ini. Kita mau bersatu di dalam doa. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena kami hari ini boleh bernyanyi, boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk menjadi anak-anak yang baik ya Tuhan. Dan kiranya Engkau mau terus memberikan kami kesehatan ya Tuhan, sehingga kami boleh bersukacita selalu, bersukaria selalu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, berkatilah mama papa ya Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat yang daripada-Mu saja ya Tuhan, untuk selalu menjaga kami ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah dan kami akan kembali dalam aktivitas kami. Engkau yang mau memberkati aktivitas kami ya Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selesai adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan bersama